Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fidget mindset akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Yeay, tepuk tangan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sini saya akan melakukan penyelesaian terkait pelatihan bimbingan konseling yang saya dapatkan selama 4 hari kemarin. Sebelum saya melakukan penyelesaian, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan aktivitas yang namanya ARKA, yaitu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, dan A aplikasi. Nah, di sini kita akan aktivitasnya yaitu membangun menara dengan kartu. Saya bagi Bapak Ibu dengan 2 kelompok. Karena ini cuma 4 orang, jadi kita bagi kartunya. Bapak Ibu bekerja sama untuk membangun kartu ini. Kita cari yang Nggak bisa. Ada yang lagi satu lagi satu pondasi ke lagi sana. kan? Gini Ki, kan? Ya. timpa ya. Lagi Tambah sampai lagi. atas. Kalau nanti dulu, kalau mau tinggi tambah lagi 1. Oke. Itu tadi menceritakan tentang bagaimana seorang anak untuk bisa berkarya, membuat benda yang dia mainkan itu bisa berdiri. Nah itu, jadi dia tidak putus asa dengan apa yang dia mainkan. Dan seorang guru juga bisa menuntun anak tersebut sehingga pembelajaran tidak membosankan. Sekian, terima kasih. Kita biar negatif ya Bu. Ya, di situ ada mainan boneka. Ada lagi yang mau ngomong? Ya, baik, berkaitan tentang permainan anak-anak yang barusan kita tonton. Di sini kita bisa mengambil hikmah daripada permainan tersebut. Itu asumsi saya, bagaimana setiap perjalanan hidup maupun dalam pembelajaran, baik itu segala rintangan apapun hambatan itu tetap dihadapi dengan penuh semangat. Begitu aja. Tangan buat Pak Udin. Ada yang lain mau menambahkan ya Bu? Di sini saya ambil kesimpulannya, seorang guru itu bisa menilai kecerdasan anak. Nah, di situ bisa kita lihat di masing-masing anak bagaimana caranya berbeda-beda. Jadi ada salah satu anak yang cerdas. Tepuk tangan buat Bu Ida. Bu Mas ya?
kalau kita lihat dari yang kita lihat tadi dari video, yaitu tentang pembelajaran anak, di mana di antara anak ada yang tidak menyukai permainan tersebut atau boneka tersebut. Itu menurut asumsi saya. Tangan buat Ibu Masya. Ya. Jadi ya, itu namanya tadi resiliensi ya Bapak Ibu. Resiliensi itu keadaan bertahan di saat terpuruk. Nah, itu di situ ada mainan kayak boneka yang anti jauh dipukul pun dia tetap berdiri lagi. Itu artinya kita dalam keadaan terpuruk harus tetap tegar, bangkit kembali. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi juga di situ benar ada kreativitas guru dalam bermain, ada juga guru yang memang mengetahui mana anaknya cerdas, dia bisa menyimpulkan kalau kita itu resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, kayak gitu. Nah, ini mengapa daya lenting makin penting? Nih, karena sering kita lihat di berita itu ada anak yang sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Nah, kemudian ada tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Nah, itu siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Nah, jadi ini maka pentingnya daya lenting atau resiliensi. Nah, ini resiliensi ada emotional stability. Jadi emosi kita itu harus stabil. Adaptability, nah growth mindset, berpikir bertumbuh, ya effective problem solving. Nah, jadi kita pakai pendekatan problem solving atau pemecahan masalah. Ya, self compassion, positif perspektif. Jadi pikiran kita harus berprasangka baik, positif. Self awareness, nah itu ya. Menjaga diri. Nah, pola berpikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Nah, ini fixed mindset dan growth mindset. Kesuksesan. Nah, kalau fixed mindset itu saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi kalau pikiran bertumbuh itu saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi tidak mesti bakat juga, yang penting ada usaha. Kemudian fixed mindset, kalau gagal menyerah. Kalau pikiran bertumbuh, saya akan coba lagi. Kemudian kesulitan, fixed mindset, saya tidak bisa. Tapi kalau berpikir bertumbuh, saya belum bisa. Ya, kemudian kalau dapat masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Nah, itu kan. Itu fixed mindset. Tapi kalau berpikir bertumbuh, solusi apa yang bisa saya upayakan? Nah, kemudian dikritik. Kalau fixed mindset, saya sakit hati. Nah, tapi kalau growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Nah, kayak gitu. Ya. Pola pikir tetap dengan pola pikir Bertumbuh. Ya, lebih bagus pola pikir bertumbuh. Ya, kadang kan kita di sini ya di fixed mindset secara tidak sadar, kadang kita sakit hati, dikritik orang, tapi seharusnya kita makasih ya dengan cara itu saya akan memperbaikinya. Nah, kayak itu. Nah, ini ya
kita tanya jawab dikit nih Bapak Ibu. Ini nomor 1, fix atau grow. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fix atau grow. Kalau fix method. Kecerdasan adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ya, fix ya berarti kalau fix X ya. Ya, nomor 2, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix. Ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha. Ya, grow. Kemudian saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix. Saya tuh melihat gagal sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Ya, growth. Kemudian usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan. Ya, growth. Kemudian terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Growth atau fix? Bakat alami fix. Ya, kita lihat jawabannya ya. Nah, sini ya. Fix terbang. Kadang kan saya jatuh. Ya, jadi seorang ibu burung tadi menendang anaknya untuk terbang itu tegas. Tegasnya itu bukan dalam arti dia itu jahat dengan anaknya. Jadi tegas supaya anaknya bisa berusaha terbang. Nah, nanti kalau nggak ada ketegasan dari seorang ibunya, nanti anaknya langsung malas, lemah, terus terbang, nggak ada semangatnya, nggak ada efektivitasnya gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya tegas yang baik, lembut. Jadi tergantung situasi kali ya Bu, situasi dan kondisi. Ya, kadang kapan kita harus tegas, kapan harus lembut. Ya, tidak tegas, tidak lembut. Oke, berarti sudah paham ya Bu. Memang daya hati itu sangat penting ya dalam kehidupan kita untuk cepat bangkit lagi walaupun dalam keadaan terpuruk. Harus konsisten, kata Ibu tadi. Jangan pernah putus asa. Ya, terakhir ya Bapak Ibu. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah. Sudah ditinggal oleh orang tua. Saat itulah saya melihat bahwa saya tidak punya orang tua, tapi saya tidak mau bersedih berlarut. Saya harus bangkit. Nah, pada akhirnya singkat cerita, sampailah saat ini saya masih tetap bertahan, berdiri tanpa punya orang tua, tanpa punya saudara. Intinya saya harus tegar, saya harus semangat, saya harus konsisten, saya harus sabar, tekun dan telaten serta ulet. Itu yang saya tanamkan dalam hati saya. Sekian, terima kasih. Ya, setiap orang pasti punya masalah ya Bu. Ya, jadi kita harus cepat move on, kan kata orang bilang kan, harus kuat. Memang nggak mudah ya Bu. Jatuh bangun perlu proses. Terima kasih sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendekar, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Tumbuhkan lesiensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Terima kasih.